Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Jumardi Bate. Saya adalah seorang praktisi bisnis tanah dan pengusaha properti serta owner dari Bate Properti. Nah, kali ini saya akan membahas tentang sengketa tanah. Nah, sengketa perlu kita ketahui bersama adalah kemudian ketika ada sebuah tanah yang kemudian diklaim juga oleh pihak lain atau orang lain, dan dia merasa juga memiliki tanah tersebut, itu sengketa. Jadi kemudian tanah ini diklaim juga miliknya, nah, seperti itu. Itu kurang lebih pengertian sengketa seperti itu. Nah, sengketa tanah ini sebelum kita bahas, saya mengutip kata orang kesehatan seperti ini, bahwa lebih baik mencegah dibanding harus mengobati. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Tanah juga begitu, lebih baik mencegah daripada bersengketa, kan begitu. Kenapa? Kalau sudah bersengketa, bermasalah, ini akan merugikan kita, baik dari segi waktu dan biaya, termasuk bisa merugikan nama baik, merusak nama baik. Nah, jadi sebisa mungkin kita hindari terjadinya sengketa. Nah, kemudian apa sih yang menyebabkan sengketa itu terjadi? Jadi sengketa itu terjadi berdasarkan pengalaman saya, itu karena kemudian kesalahan di masa lalu. Salah satu faktornya kesalahan di masa lalu. Kalau itu warisan, kesalahan di masa lalu orang tua kita dulu yang kemudian tidak terlalu menghiraukan masalah tanah, tidak terlalu mengurusi tanahnya, seperti itu, baik dari segi surat-surat maupun dari segi di lokasi. Akhirnya bukannya mewarisi tanah, malah mewariskan masalah, gitu. Seperti itu. Contoh, misalkan orang tua dulu itu beli tanah belum dibalik nama, sampai beliau meninggal masih atas nama pemilik sebelumnya, sehingga bisa saja ahli waris dari pemilik sebelumnya bisa mengatakan bahwa itu tidak pernah dijual, seperti itu, tidak pernah dijual oleh orang tuanya, padahal orang tua kita sudah pernah membeli. Nah, itu jadi salah satu faktornya adalah kesalahan orang tua di masa lalu, kalau itu warisan, seperti itu. Kemudian kenapa bisa sengketa? Karena tidak jelasnya batas. Tidak jelasnya batas. Jadi kalau kita kelompokkan, sebenarnya ada dua yang menyebabkan sengketa, yaitu batas ini kemudian tidak kuat, dan surat-surat juga kemudian tidak kuat. Artinya kemungkinan surat-surat double, atau ada yang memegang surat juga dengan lokasi yang sama di titik itu. Jadi itu penyebab-penyebab kemudian terjadinya sengketa seperti itu. Sehingga karena misalkan batas tidak jelas, bisa saja pihak tetangga mengambil tanah kita, sehingga terjadilah persengketahan di situ.
atau tanah kita belum sertifikatkan, masih girik rincik, akhirnya orang lain juga buatkan surat seperti itu. Nah, itu kurang lebih penyebab sengketa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sudah terlanjur sengketa? Jadi saya jelaskan tadi, lebih baik mencegah, tapi kalau sudah terlanjur sengketa bagaimana? Jadi kalau kita menghadapi persoalan, tentu yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa fokus kepada solusi. Solusi dari sengketa itu kemudian ada yang kemudian kita harus bermusyawarah, membicarakan itu, ya kan, membicarakan. Atau poin kedua adalah menempuh jalur hukum. Nah, saya sarankan kemudian penyelesaian sengketa itu sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Artinya kemudian musyawarah ini kita lakukan secara kekeluargaan, melibatkan keluarga maupun tokoh-tokoh atau orang-orang yang terkait, yang kemudian bisa menengahi musyawarah ini atau perundingan ini atau negosiasi ini. Tergantung sebenarnya kondisi daripada kita atau lawan kita. Kalau kita kemudian lebih kuat, merasa lebih kuat, ya tentu kita bisa bermusyawarah bahwa kemudian kalau ini masuk ke ranah hukum, tentu bisa lebih merugikan dia. Bagaimana kemudian dia mengalah. Tetapi kalau kita ukur-ukur, timbang-timbang ini kemungkinan imbang, maka salah satu solusinya juga adalah kemudian membagi tanah ini, baik membagi tanahnya atau membagi hasil menjualnya. Seperti itu juga salah satu kemudian solusi alternatif musyawarah. Atau kemudian kalau kita punya surat lebih kuat, kemudian kekuatannya kalau dipresentasikan mungkin dari 100% itu dia kuatnya hanya 30%, kita 70%, maka ya kita buat pembagian tanah juga begitu. Bisa juga ditempuh jalur seperti itu dalam musyawarah, opsi-opsi solusi. Tetapi kemudian kalau itu tidak berhasil, ya kan, barulah kemudian kita tempuh jalur hukum, ya kan, jalur hukum. Kita melaporkan ke pihak-pihak yang kemudian berwenang di sini, misalnya kepolisian dan sebagainya. Kalau misalkan cuma kita lihat dulu bentuk sengketanya seperti apa. Kebanyakan sengketa itu dalam bentuk penyerobotan, penguasaan lokasi, memagari lokasi kita, ya kan, membangun sesuatu di lokasi kita, memasuki wilayah kita, melakukan kegiatan. Nah, itu kita lihat dulu kemudian faktanya di mana. Apakah dia dalam bentuk perdata atau pidana, seperti itu. Maka kita laporkan apa yang menjadi kemudian perlakuannya, kita laporkan apa yang menjadi faktanya, seperti itu. Saya pikir kalau misalkan itu pidana, itu lebih bisa cepat. Jadi kemudian tentu kita harus punya bukti-bukti yang kuat, saksi-saksi untuk kemudian segera melaporkan itu. Jadi saran saya, kalau dia bentuknya penyerobotan, sebaiknya difoto sebisa mungkin pada saat diserobot, dipagari, dimasuki itu ada foto-foto, video dan sebagainya, bukti-bukti bahwa kemudian terjadi penyerobotan, sehingga di hadapan penyidik kita kemudian atau di pengadilan kemudian bisa memperlihatkan bukti-bukti yang kuat, seperti itu.
Nah, kalau pidana saya pikir bisa lebih cepat. Tetapi kalau masuk ke perdata ini kemungkinan akan lama. Perdata ini kemungkinan akan bisa tahunan sampai puluhan tahun, ya kan? Jadi perdata ini ya bisa saja dimenangkan. Kembali lagi ke kemudian bagaimana selain daripada bukti-bukti, setiap dari para pihak ini harus memiliki kemampuan, terutama kemampuan finansial untuk bertahan, untuk membiayai kemudian aktivitasnya ke sana kemari dan sebagainya. Jadi banyak kemudian pengorbanan, terutama dari pengorbanan waktu dan biaya ketika sudah masuk ke wilayah perdata seperti itu. Jadi tentu yang memutuskan menang dan kalah ini kembali lagi ke pengadilan, kembali lagi kepada hukum seperti itu. Makanya salah satu solusinya adalah kemudian memperkuat bukti-bukti kepemilikan kita, sehingga kemudian semakin kuat bukti-bukti kita, kepemilikan kita, maka akan semakin memudahkan kita untuk memenangkan daripada perkara tersebut. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu, kita bisa kemudian yang pertama adalah menyiapkan mental dulu, ilmu. Jadi pertama saya sarankan diri kita itu harus jadi pengacara dulu untuk diri kita. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa kita harus paham dulu juga kemudian tentang hukum-hukum pertanahan, tentang apa yang dihadapi sebelum menyerahkan kepada pengacara, sebelum menyerahkan kepada kepolisian, agar kemudian kita memahami sehingga tidak terlalu membebankan biaya yang cukup banyak begitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus meningkatkan kemampuan kita dulu dalam hal masalah sengketa sebelum kita menyerahkan hal ini kepada sebaiknya pengacara atau kemudian konsultan hukum atau yang berwenang untuk memberikan pendampingan hukum. Jadi sebaiknya memang saya rekomendasikan didampingi seperti itu, karena pendamping ini penting agar dia bisa melihat sisi yang kita tidak bisa lihat seperti itu, membantu kita dalam hal menyusun langkah-langkah dalam menguatkan bukti-bukti kita, menguatkan posisi kita dalam situasi ini. Jadi kita bisa menggunakan pengacara-pengacara yang berpengalaman, kemudian atau LSM yang berpengalaman, atau instansi maupun pihak-pihak yang punya kapasitas dalam hal pendampingan hukum seperti itu. Nah, itu saran dari saya terkait tanah sengketa seperti itu. Jadi saran saya yang pertama adalah kemudian saya ulang kembali, kita negosiasi, musyawarah. Kedua, baru kemudian tempuh jalur hukum seperti itu. Tapi usahakan di jalan negosiasi dan musyawarah itu sudah ada solusi agar tidak terlalu merugikan kedua belah pihak seperti itu. Demikian dari saya sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ingat pesan saya
bahwa lebih baik mencegah daripada bersengketa. Oleh sebab itu, urus tanata. Sekian, saya Jumardi Bate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.